Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan metode depresiasi. Jadi untuk macam-macam metode depresiasi sebenarnya ada banyak sekali, cuman untuk perkuliahan kita di sini akan kita pelajari sampai ke contoh soal itu hanya ada 3 jenis metode depresiasi. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah metode depresiasi untuk SLD atau strike of line depreciation, kemudian sum of years digit depreciation atau SOYD, dan yang terakhir declining balance depreciation atau DBD. Ini bedanya untuk tiap jenis metode. Jadi yang paling sederhana ini adalah SLD, di mana nanti untuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk depresiasi itu setiap tahunnya sama kalau untuk yang SLD. Kemudian kalau yang SOYD dan DBD itu nilainya berbeda depresiasinya untuk setiap tahun. Tapi kalau yang SOYD itu didasarkan pada bobot digit tahun pemakaian. Sedangkan kalau yang di DBD itu konsepnya adalah nilai aset menurun lebih cepat pada tahun-tahun permulaan daripada tahun-tahun akhir di usia kegunaannya. Kemudian ini adalah formulasi-formulasi untuk menghitung nilai depresiasi untuk masing-masing metode. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Contoh soal yang pertama adalah penggunaan metode SLD untuk menghitung nilai depresiasi. Sebuah perusahaan travel memiliki sejumlah minibus dengan harga 150 juta rupiah per minibus. Berdasarkan pengalaman, minibus yang setipe memiliki umur produktif 5 tahun. Dan setelah itu, minibus dapat dijual dengan harga 50 juta. Jika metode depresiasi yang diterapkan adalah SLD, hitunglah yang A, depresiasi yang harus dikeluarkan setiap tahun, B, jumlah depresiasi selama 3 tahun, C, nilai buku pada akhir tahun. Nah, sebelum mengerjakan kasus ini, kita identifikasi dulu di kasus ini yang diketahui apa saja. Di sini diketahui adalah harga minibusnya 150 juta rupiah. Berarti ini adalah nilai investasinya atau biaya yang dikeluarkan untuk investasi atau membeli minibus 150 juta. Kemudian umur produktifnya 5 tahun. Berarti usia pakainya ya ini 5 tahun. Kemudian setelah itu dapat dijual dengan harga 50 juta setelah 5 tahun. Berarti 50 juta ini adalah nilai sisanya. Jadi setelah dipakai selama usia produktif 5 tahun, kemudian bisa dijual seharga 50 juta. Berarti ini salvage value atau nilai sisanya adalah 50 juta. Nah, ini tadi ya, diketahui N-nya 5 tahun, kemudian I itu adalah biaya investasinya, 150 juta, S itu salvage value-nya atau nilai sisanya 50 juta. Yang A tadi yang ditanya adalah depresiasi setiap tahun. Nah, untuk SLD, tadi konsepnya adalah nilai depresiasinya yang setiap tahun itu adalah sama nilainya. Sehingga di sini kalau kita hitung dengan formulasinya, SLD tadi formulasinya adalah 1/N dikali I minus S. Sehingga di sini 1/N-nya adalah 5 tahun, I-nya biaya investasi tadi 150 juta, S-nya salvage value-nya adalah 50 juta. Sehingga biaya depresiasinya adalah 20 juta per tahun. Nah, karena nilai depresiasinya itu setiap tahun sama, maka selama 5 tahun berturut-turut dari tahun pertama, kedua, 3, 4, 5, nilai depresiasi untuk minibusnya ini adalah 20 juta. Di setiap tahunnya nilainya sama. Nah, ini adalah gambaran detail cash flow-nya. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini, kolom pertama ini berisi tahunnya. Tahunnya karena usia produktif dari peralatan tadi adalah 5 tahun, maka di sini tahunnya dari ke 0 sampai ke 5. Kemudian ini adalah nilai dari book value-nya. Tahun ke-0 karena dia mengeluarkan biaya investasi untuk melakukan pembelian peralatan sebesar 150 juta, maka di sini ditulis 150 juta.
Kemudian tahun kelima diketahui di akhir tahun usia produktif nilai sisanya atau salvage value-nya adalah 50 sehingga book value-nya di tahun kelima adalah 50. Nah ini nanti kalau untuk yang book value dari tahun ke-1 sampai tahun ke-4 ini nanti yang kita cari berdasarkan dari nilai depresiasinya. Nah kemudian yang sebelah kanannya ini adalah kolom depresiasi dengan menggunakan SLD, rumusnya adalah 1/N dikali I min S. Ini nanti nilai depresiasinya, karena tadi SLD, maka nilai depresiasi setiap tahunnya adalah sama. Jadi misalnya di sini, kalau untuk yang tahun ke-0, karena belum dipakai ya, baru beli, maka dia nilai depresiasinya 0. Sedangkan kalau untuk yang tahun pertama sudah digunakan 1 tahun, maka untuk mencari nilai depresiasinya, seperti yang tadi sudah kita cari, 1/N-nya adalah 5, karena digunakan selama 5 tahun usia produktifnya, dikali dengan I minus S, ya investasinya adalah 150 juta, dikurangi salvage value-nya 50 juta, berarti kali 100 juta, hasilnya adalah 20 juta. Tahun pertama. Tahun kedua sampai tahun kelima itu juga sama, nilainya akan sama, karena rumusnya juga sama yang kita gunakan. N-nya tetap ya, N-nya itu bukan tahun ke, tapi N-nya itu adalah usia produktifnya, digunakan selama 5 tahun, maka N-nya akan tetap selalu 5. Sehingga nanti nilai depresiasinya per tahun sama, 20 juta. Kemudian kolom sebelahnya, sigma depresiasi pada tahun ke-T, itu berarti adalah nilai akumulasi depresiasinya. Jadi kalau di tahun ke-0, karena ini masih 0 ya, maka di sini akumulasinya 0. Kemudian tahun pertama depresiasinya 20, sehingga sigma depresiasi tahun pertama itu adalah 0 ditambah dengan 20 diakumulasikan. Tahun ketiga itu tahun kedua karena depresiasinya 20, maka sigma depresiasinya adalah 0 ditambah 20 tambah 20, 40. Tahun ketiga berarti ini adalah sigma depresiasinya adalah 0 ditambah 20 tambah 20 tambah 20 sama dengan 60. Jadi total depresiasinya sampai tahun kelima adalah 100. Nah kemudian untuk book value-nya, book value ini didapatkan dari ini tadi nilai depresiasinya per tahun adalah 20. Kemudian book value-nya untuk yang tahun pertama itu didapatkan dari nilai book value di tahun ke-0 150 dikurangi depresiasi di tahun pertama 20. 150 kurangi 20 sama dengan 130. Kemudian book value-nya di tahun kedua caranya juga sama. Book value-nya tahun sebelumnya itu 130 dikurangi 20 sama dengan 110. Begitu seterusnya. Ini 110 kurangi 20, 90 dan seterusnya. Sehingga sampai nanti di tahun kelima book value-nya itu nilainya sama dengan nilai sisa tadi 50. Gitu. Nilai sisanya 50 juta sama dengan nilai book value di tahun kelima atau di usia produktif yang terakhir. Kemudian yang B, jumlah depresiasi yang dibayarkan selama 3 tahun. Berarti total nilai depresiasi selama 3 tahun. Berarti akumulasi ya yang tadi. Itu bisa didapatkan dari sigma depresiasi pada tahun ketiga itu sama dengan T/N dikali I minus S. Di mana T itu adalah tahun keberapa. Karena yang diminta adalah tahun ketiga, maka T-nya di sini 3. 3/5 dikali 150 dikurangi 50. Jadi total sigma depresiasinya adalah 60 juta. Jadi nilai depresiasi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu 60 juta. Jadi sebenarnya ini bisa dilihat dari tabel tadi ya, dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Ini kan totalnya adalah sigma depresiasinya 60 juta. Ini dari 0 plus 20 plus 20 plus 20. Dan yang terakhir C, nilai buku pada akhir tahun ketiga. Atau book value di tahun ketiga itu dapat dicari dengan sama dengan nilai I, investasi, dikurangi sigma depresiasi tahun ketiga.
biaya investasinya untuk membeli tadi 150 juta dikurangi tadi sigma depresiasi tahun ketiga adalah 60 juta. Sehingga book value tahun ketiga adalah 90 juta. Atau ini sebenarnya juga bisa dilihat di cash flow-nya tadi. Book value di periode ketiga, tahun ketiga ini adalah 90. Tuh. Gitu caranya untuk metode SLD. Contoh kedua untuk penggunaan metode SOYD atau Sum of Years Depreciation. Contoh soalnya sama dengan untuk kasus SLD tadi ya, metode SLD tadi. Diketahui biaya investasi 150 juta, salvage value atau nilai sisa 30 juta, umur asetnya adalah 5 tahun. Dengan menggunakan SOYD, yang pertama yang perlu kita hitung adalah nilai digitnya atau sigma digitnya, karena ini nanti akan kita gunakan di rumus utama penggunaan SOYD. Untuk sigma digit rumusnya adalah N per 2 dikali N plus 1, di mana N ini adalah umur asetnya atau usia produktif asetnya tadi. Berarti di sini sigma digitnya adalah 5 per 2 dikali 5 plus 1, sama dengan 15. Sehingga sigma digitnya 15. Setelah itu baru kita bisa cari nilai depresiasi setiap tahunnya. Jadi karena SOYD maka nilai depresiasi setiap tahunnya itu akan berbeda-beda terus. Beda dengan SLD. Kalau SLD nilai depresiasi per tahunnya sama. Kalau SOYD akan beda. Rumusnya adalah SOYD pada periode ke T sama dengan N dikurangi T-1 dibagi sigma digit dikali I minus S. N besar ini tadi usia asetnya atau usia produktif aset. T ini periode ke berapa yang ingin kita hitung. Ini sigma digit yang tadi kita hitung. I itu biaya investasi atau pengeluaran di awal ya. S itu salvage value atau nilai sisa. Nah, karena tadi penggunaan asetnya itu untuk 5 tahun, kemudian SOYD tadi setiap tahunnya itu nilai depresiasinya berubah-ubah, maka harus kita hitung per tahunnya. Jadi kita hitung SOYD untuk tahun pertama, SOYD tahun kedua, sampai SOYD tahun kelima. Caranya tinggal kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Misalnya untuk SOYD tahun pertama, untuk T1 berarti sama dengan 5 dikurangi T-nya 1 ya, dikurangi 1 dibagi 15. Dikali dengan biaya investasi 150 dikurangi salvage value atau nilai sisanya 30. Sama dengan 40. Atau ini 40 juta ya, berarti depresiasinya di tahun pertama adalah 40 juta. Depresiasinya di tahun kedua rumusnya sama, tinggal kita ganti T-nya, yang tadi T-nya 1, ini T-nya 2, 32 juta. Untuk depresiasi periode ketiga, sama rumusnya, tinggal ganti T-nya, ini T-nya 3, sehingga 24 juta depresiasinya. Dan seterusnya sampai ke depresiasi pada periode kelima adalah 8 juta. Jadi semakin lama semakin kecil nilai depresiasinya. Jadi ini adalah cash flow-nya. Untuk detailnya ya, ini adalah T dari 0 sampai 5. Kemudian ini book value-nya di tahun ke-0, ini 150 juta itu biaya investasi yang dikeluarkan untuk pembelian. Kemudian di tahun kelima ini 30 juta, ini book value ini adalah nilai sisanya. Kemudian ini nanti yang akan kita cari book value dari tahun ke-1 sampai tahun ke-4. Untuk yang kolom selanjutnya ini adalah nilai depresiasi yang akan kita cari juga dengan metode SOYD. Tadi dengan metode SOYD ketemu depresiasi di tahun pertama itu adalah 40. Sehingga book value-nya di tahun pertama adalah book value di tahun sebelumnya 150 dikurangi dengan nilai depresiasi tahun pertama dikurangi 40 sama dengan 110. Kemudian book value-nya tahun kedua, sama caranya book value tahun pertama atau tahun sebelumnya 110 dikurangi 32, 78. Gitu seterusnya. Ini berarti yang book value tahun ketiga 78 dikurangi 24, 54. Dan seterusnya. Kemudian yang kolom terakhirnya adalah sigma depresiasi.
Ini adalah nilai akumulasi depresiasi. Tahun ke-0 tidak ada nilai depresiasi. Tahun pertama ini berarti 0 ditambah 40. Tahun kedua itu adalah 0 ditambah 40 ditambah 32. Akumulasinya 72. Tahun ketiga itu berarti 0 ditambah 40 ditambah 32 ditambah 24. 96 dan seterusnya. Ini jadi kalau diakumulasikan total sampai tahun kelima nilai depresiasinya adalah 120. Kasus berikutnya contoh soal yang sama tapi penyelesaiannya dengan menggunakan metode declining balance depreciation atau DBD. Ini investasinya senilai 150 juta, nilai sisa atau salvage value-nya 30 juta, umur asetnya 5 tahun. Jadi kalau untuk DBD ini perhitungan nilai depresiasinya itu berdasarkan laju persentase depresiasi. Jadi di sini di awal yang harus kita hitung adalah laju depresiasinya dulu. Untuk menghitung laju depresiasinya, kita gunakan rumus R sama dengan, R itu lajunya ya, sama dengan 1 dikurangi S itu salvage value atau nilai sisanya, dibagi dengan I, ya investasi, dipangkatkan 1 per N. N itu usia asetnya atau usia produktifnya. Sehingga di kasus ini untuk nilai R-nya itu sama dengan 1 dikurangi nilai sisa 30 juta dibagi biaya investasi 150 juta dipangkatkan 1 per 5, N-nya 5. Sehingga didapatkan nilai R-nya, nilai lajunya adalah 0,275. Atau kalau dibuat persen, dalam bentuk persen adalah 27,5%. Nah, setelah kita tahu laju depresiasinya, baru bisa kita hitung nilai depresiasi per tahunnya berdasarkan nilai book value sebelumnya. Sehingga untuk perhitungan nilai depresiasi dengan menggunakan metode DBD, nilai depresiasinya itu akan berubah-ubah setiap periode waktunya. Jadi misalnya di sini kita hitung dengan menggunakan tabel cash flow ya. Ini kolom pertama adalah periodenya dari 0 sampai 5 karena usia asetnya 5. Kemudian ini adalah R itu ini lajunya tadi, perhitungan lajunya tadi sebesar 27,5%. Kemudian kolom selanjutnya ini adalah nilai depresiasi yang akan kita cari per periodenya. Jadi misalnya untuk periode pertama, karena periode ke-0 kan belum ada nilai depresiasinya ya, karena periode ke-0 dia baru beli atau mengeluarkan biaya investasi sebesar 150 juta. Jadi periode ke-0 itu book value-nya 150 juta. Periode pertama laju depresiasinya adalah 27,5%. Sehingga nilai depresiasinya itu adalah 27,5% dari book value periode sebelumnya. Berarti 27,5% dikali dengan 150 juta periode sebelumnya. Sehingga nilai depresiasinya periode pertama adalah 41,25 juta. Maka di sini book value-nya untuk periode 1 itu adalah book value periode sebelumnya dikurangi nilai depresiasi pada periode itu. Atau di sini berarti 150 dikurangi 41,25 sama dengan 108,75. Kemudian yang periode kedua sama ya, laju depresiasinya 27,5%. Nilai depresiasinya itu kita dapatkan dari laju depresiasi 27,5% dikali dengan book value periode sebelumnya kali 108,75. Hasilnya adalah 29,91 nilai depresiasinya. Sehingga book value di periode kedua adalah 108,75 dikurangi 29,91 sama dengan 78,84. Begitu seterusnya. Yang periode 3 juga sama ya. Lajunya adalah 27,5%. Nilai depresiasinya berarti 27,5% dikali book value periode sebelumnya dikali 78,84. Maka nilai DBD-nya atau depresiasinya 21,68. Book value-nya pada periode ketiga berarti 78,84 dikurangi 21,68. Hasilnya 57,16.